Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Maksudi MT yang sudah membimbing kami, terutama saya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah di mata kuliah Pengamanan Sistem Komputer, jurusan Teknik Informatika semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang saya buat yang berjudul membuat program aplikasi enkripsi menggunakan PHP dengan base 64. Di sini saya mengambil hanya salah satu saja, yaitu base 64, tidak semuanya. Mohon maaf jika kurang lengkap. Oh iya, sebelumnya mohon di like dan subscribe-nya di channel YouTube saya, di beberapa video yang lainnya juga. Ini untuk berkontribusi di bidang pendidikan ilmu dasar komputer juga. Oke, di sini saya akan langsung masuk ke materi. Kita santai saja sambil ngopi-ngopi juga tidak masalah. Di sini yang pertama, oh ya, saya jelaskan dulu mengenai enkripsi. Apa sih enkripsi itu? Enkripsi itu intinya ialah mengamankan sebuah informasi, entah itu informasi password ataupun teks ataupun angka ataupun segala macam. Nah, informasi itu penting lalu disembunyikan intinya. Ya, disembunyikan informasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa metode enkripsi yang menggunakan pemrograman PHP. Yang pertama itu adalah encode terlebih dahulu. Nah, ini yang saya pakai. Konsep dasarnya saya akan jelaskan terlebih dahulu seperti apa. Fungsi yang bisa digunakan encode base 64 ini. Saya langsung tunjukkan programnya seperti apa. Untuk ininya bisa dibaca nanti ya. Nah, ini fungsi dari base 64. Nah, di sini saya pakai $plain text ya. Ininya teksnya menggunakan ini memasrepan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi base 64 di PHP ini. Nah, ada encode lalu ada decode-nya. Nah, plain text itu apa? Ini adalah teksnya ya. Ini teksnya, ini variabel teksnya. Lalu dienkripsikan menggunakan base 64. Lalu di hasilnya dideskripsikan lagi menggunakan base 64 decode-nya. Ya, lalu di-echo, ditampilkan hasilnya seperti apa itu ya. Logika sederhananya seperti itu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti ini ya. Teksnya ini memasrepan, ini enkripsinya, ini balik lagi dideskripsikan ya. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu adalah metode hashing. Ya, metode hashing ini sama saja tujuannya untuk mengenkripsi atau mengamankan sebuah informasi, tujuannya sama saja. Cuman di sini untuk hashing ada beberapa ada beberapa jenis, ada MD5, ada SHA-1, lalu ada SH256, ada CRC32 juga. Nah, di sini untuk metode hashing ini saya langsung tampilkan sintaks dan juga hasilnya. Untuk sintaksnya itu ada yang seperti tadi, ada $plain text. Ini untuk teksnya. Saya gunakan di sini teksnya memasrepan. Lalu di sini jenis-jenisnya dimasukkan semuanya. Saya di sini jenis-jenisnya dimasukkan semuanya, lalu ditampilkan untuk hasilnya ya, untuk ditampilkan. Nah, ini saya menggunakan PHP ya, menggunakan PHP. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Bisa diganti nggak untuk teksnya? Bisa. Kita ganti sesuka hati kita. Di sini saya masih menggunakan manual ya, di sintaksnya digantinya. Nanti untuk di tugas yang saya buat itu saya ada. Kita tinggal mengetikkan teksnya apa, nanti langsung keluar hasilnya. Ya, tapi di sini saya untuk seperti itu saya menggunakan pakainya yang base 64 yang pertama. Nah, di sini saya hanya menjelaskan dulu secara singkat macam-macam enkripsi plain text-nya. Ya.
Coba kita ganti ininya, contoh ininya teknik informatika. Saya save, kita reload ya, kita reload. Nah, ini masih ini Mas Depan, kita reload. Oh, berubah ya. Jadi ini hasilnya. Lalu yang ketiga itu menggunakan encrypt dan decrypt. Nah, kalau encrypt dan decrypt ini lumayan cukup banyak sintaknya. Di sini ada beberapa fungsi dari MyCrypt ini memiliki beberapa metode algoritmanya. Jadi di sini menggunakan algoritma cipher ya. Di sini menggunakan MyCrypt cipher. Nah, ini dijelaskan. Nah, beberapa jenisnya itu ada MyCrypt _ 3dash, ada MyCrypt _ blowfish, ada MyCrypt _ region del _ 18. Kita di sini saya maksudnya saya di sini menggunakan MyCrypt region del ya. Nah, berikut contoh penggunaannya. Di sini saya juga sudah buat contoh penggunaannya di bagian indeks 3. Nah, di sini saya pakai region del 256 ya. Coba di sini, oh ya, di sini saya menggunakan versi PHP-nya 5.6 ya, untuk di bagian encrypt dan decrypt ini. Untuk cipher ini, metode cipher ini saya menggunakan PHP 5.6, jadi PHP versi lama ya. Karena sumber belajar saya itu kebetulan versi yang lamanya. Nah, ini contohnya, hasilnya. Kita coba rubah di sini. Ini ganti teksnya, plain teksnya sama saja. Ada encrypt, descriptnya apa. Nah, di sini tinggal MyCrypt, identity, MyCrypt generic init, mdecrypt generic. Nah, kita coba ganti ininya menggunakan teknik informatika. Saya save. Kita coba eksekusi, kita reload, hasilnya seperti ini ya. Oke, ini pengamanan sistem komputer di beberapa versi enkripsinya. Oke, di sini saya lanjut ke tugas saya ya, saya akan membahas tugas saya. Di sini tugas saya membuat aplikasinya sangat simpel. Saya hanya membuat sebuah formnya hanya satu kotak saja dengan tombol submit dan reset. Lalu hasil dari enkripsi base 64-nya. Saya hanya membuat simpel seperti itu saja ya. Untuk sintaksnya seperti apa, kita coba lihat sintaksnya. Saya save dengan file encode64.php sini ya. Nah, ini file HTML-nya. Ya, ini file HTML-nya. Di sini saya menggunakan nms-revan ya, aplikasi ini untuk title ya, title judul yang ada di atas. Ini untuk penamaan formnya, saya judul formnya. Aplikasi sederhana enkripsi base 64 ya. Saya menggunakan form ya, menggunakan form metode post action encode 64.php. Lalu di sini sama saja sistemnya. Echo base 64 encode ya, echo tampilkan input dulu bro. Hasilnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, contoh ya, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Contoh, saya coba buat teknik informatika, saya kirim. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Oke. Nah, fix ya. Nah, itu hasilnya. Nah, oke, mungkin untuk ya presentasi saya mungkin sampai di sini saja. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Maksudi yang sudah membimbing saya di mata kuliah pengamanan sistem komputer, bahwa
Sebenarnya tidak ada sistem yang benar-benar 100% aman sesuai yang ada di tugas saya ini. Begitulah yang dikatakan kebanyakan orang. Kabar baiknya, kita masih bisa mengupayakan untuk mengurangi celah-celah keamanan dalam sistem yang kita buat ini. Oke, sebelumnya saya banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman serta dosen pengampu yang sangat luar biasa membimbing kami di masa pandemi ini. Saya banyak terima kasih sudah membimbing kami di bidang pendidikan ini. Sangat luar biasa kontribusinya di bidang pendidikan. Sebelumnya terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.